Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 2 jurusan Psikologi Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, kelompok 2 akan membahas mengenai perkembangan di masa dewasa awal. Yang menjadi fokus kami pada kesempatan kali ini adalah mengenai kognitif, kreativitas, dan karir, serta pekerjaan. Simak materinya ya. Baik teman-teman, saya akan membahas tentang tahap-tahap kognitif, di mana pada tahap kognitif ini kita akan berfokus pada teori Piaget. Piaget berpendapat pada tahap ini individu cenderung akan mulai berpikir secara sistematis dan melakukan hipotesis terhadap hal abstrak. Nah, jadi pada tahap ini itu individu mulai berpikir secara sebab akibat dan mulai menarik kesimpulan dari hal yang sedang terjadi tersebut. Jadi misalnya fenomena sosial apa yang sedang terjadi dan individu akan mulai menelaah sebab akibatnya hal itu terjadi dan mulai menarik kesimpulan dari situ. Dan pada tahap ini juga individu sudah mulai mampu menyusun rencana untuk melakukan hal-hal abstrak yang akan dilakukan ke depannya. Jadi mulai bisa menyusun rencana-rencana yang akan dilakukan untuk menggapai sesuatu. Misalnya dia ingin melakukan studinya atau melanjutkan studinya ke tahap yang lebih lanjut, dia akan mulai menyusun rencana apa yang akan dilakukannya agar hal tersebut tercapai, kurang lebih seperti itu. Nah, dan Piaget juga berpendapat pada arah pola pikir individu itu cenderung hipotetif deduktif dan induktif, yaitu pola pikir yang berada pada tahap mampu mengambil kesimpulan, menafsirkan, dan mengembangkan hipotesa dalam suatu kasus. Nah, jadi pada tahap ini tuh selain sudah mampu berpikir secara sebab akibat, juga sudah mampu menelaah hal-hal lain yang mungkin berkaitan dengan hal tersebut. Jadi berpikir lagi lebih logis lagi untuk menelaah apa saja yang menyebabkan fenomena sosial itu terjadi. Tidak hanya dari satu sisi, melainkan dari banyak hal, dan juga mulai mengembangkan kesimpulan tentang suatu kasus. Nah, pada tahap ini juga individu akan mulai mengkonsolidasikan pemikiran operasional formal, yang dimana akan terus berkembang dari mulai remaja hingga dewasa akhir, dan operasional formal ini juga akan berkembang seiring berjalannya usia karena disebabkan oleh bertambahnya pengalaman hidup dan masalah-masalah yang akan diselesaikan oleh individu tersebut. Jadi akan terus berkembang dan berkembang menjadi lebih baik lagi hingga dewasa akhir. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Baiklah, saya Dinda Salsabiar Rosandi akan menjelaskan materi selanjutnya. Sebelumnya, Anwar sudah menjelaskan mengenai tahap-tahap perkembangan kognitif menurut Piaget, yang ada 4 tahap tadi. Nah, saat ini, para teoritis telah sepakat menambahkan satu teori lagi untuk melengkapi teori perkembangan kognitif individu. Apa itu? Itu adalah pemikiran postformal. Pemikiran postformal ini memungkinkan individu mengintegrasikan sesuatu dengan logis. Jadi intinya di sini individu sudah mampu berpikir dengan logis. Nah, postformal ini melibatkan beberapa aspek. Yang pertama, ada reflektif, relatif, dan kontekstual, di mana individu sudah mampu mengklasifikasikan mana yang benar dan mana yang salah secara kontekstual berdasarkan sudut pandangnya sendiri. Jadi misalnya, kita udah mampu nih membedakan mana perilaku yang benar dan mana perilaku yang salah. Nah, aspek kedua adalah profesional, di mana individu ini sudah mampu berpikir secara matematis. Yang ketiga ada realistis. Ya, tahu sendirilah realistis gimana ya. Di mana seorang individu ini sudah mampu berpikir logis dengan mempertimbangkan informasi yang ada. Lalu, yang terakhir itu ada menyadari hal yang dipengaruhi oleh emosi, di mana kita sudah mampu mengendalikan emosi kita dalam setiap situasi yang kita hadapi. Nah, dalam pemikiran postformal ini, ada 3 kategori utama yang bisa dikatakan bahwa seseorang telah mencapai tahap postformal. Yang pertama, individu mampu mempertimbangkan berbagai aspek dari suatu masalah atau situasi. Jadi, individu itu jika menghadapi suatu situasi atau masalah, dia bisa mempertimbangkan berbagai macam aspek agar dia mampu berpikir logis dan subjektif.
Lalu yang kedua nih, yang tadi nih saya sebutkan, individu mampu membuat penyelesaian secara subjektif dalam situasi tertentu. Jadi, individu itu memutuskan jalan keluar dari suatu masalah itu bukan berdasarkan pandangan yang objektif, gitu ya. Dan kriteria atau kategori yang terakhir adalah individu mampu memahami kompleksitas yang mendasari suatu situasi. Jadi seorang individu ini ketika dihadapi dengan masalah, dia akan mencari nih, akar masalahnya apa sih sampai ada masalah seperti ini. Nah, itu adalah kategori-kategori utama di mana individu dikatakan memiliki pemikiran postformal. Nah, hasil dari pemikiran postformal ini berbentuk pemikiran pasca formal, yang merupakan pemikiran matang serta bergantung kepada pengalaman yang subjektif. Intuisi dan logikanya pun akan berguna dalam memecahkan masalah yang ambigu, tidak pasti, tidak konsisten, dan tidak sempurna. Next, ada kreativitas. Sebelumnya kita harus mengetahui apa itu kreativitas. Menurut C. Semiawan dan kawan-kawan, tahun 1984, kreativitas merupakan suatu kemampuan untuk menciptakan produk baru. Selain itu, kreativitas juga berhubungan dengan kemampuan untuk membuat kombinasi-kombinasi baru, atau melihat hubungan-hubungan baru antar unsur, data, atau hal-hal yang sudah ada sebelumnya. Pada rentang umur 20-40 tahun, atau biasa disebut dengan dewasa awal, seorang individu dapat memunculkan kreativitas-kreativitas baru atau mengembangkan kreativitas yang dulunya belum berkembang. Pada usia ini, seorang individu mencapai puncak kreativitasnya. Dapat kita ambil contoh, seorang individu yang berusia 25 tahun dapat membuka usaha kerajinan tangan dan mengembangkannya. Sebenarnya, kemampuan kerajinan tangannya itu sudah ada saat ia remaja. Namun, ia baru menyadari dan baru berpikir untuk merintis usaha itu pada saat usia dewasa awal, yaitu dalam rentang 20-40 tahun. Hal ini dikarenakan pada usia ini seorang individu sudah mulai matang dalam berpikir untuk masa depannya. Meskipun demikian, biasanya puncak kreativitas pada usia ini juga akan menurun setelah melampaui umur 40 tahun. Menurut Simonton, tahun 1996, ada 3 hal untuk menilai kesimpulan mengenai usia dan hasil kreativitas, yaitu: pertama, besarnya tingkat penurunan. Maksudnya di sini adalah seberapa besarnya penurunan kreativitas seorang individu dalam rentang umur 20-40 tahun. Dengan gambaran, semakin kecil penurunan kreativitasnya, maka individu tersebut mendapat kesimpulan penilaian kreativitas yang baik. Namun sebaliknya, semakin besar penurunan kreativitasnya, maka semakin buruk kesimpulan penilaian kreativitasnya tersebut. Contoh, ada seorang individu yang berusia 20 tahun. Ia mulai melakukan usaha kerajinan tangan dengan usahanya sendiri. Semakin lama, usahanya semakin berkembang. Namun, pada usia 35 tahun, kreativitasnya mulai menurun hingga usianya lewat 40 tahun. Hal ini dapat kita simpulkan penilaiannya kurang baik, karena terlalu besar tingkat penurunan kreativitasnya. Beda lagi jika individu tersebut mulai menurun kreativitasnya di usia 41 tahun. Nah, jika hal demikian terjadi, maka kesimpulan penilaian kreativitasnya itu baik. Yang kedua, perbandingan antara bidang-bidang kreativitas. Maksudnya adalah setiap individu memiliki bidang kreativitas yang berbeda-beda di dalam dirinya. Ada banyak bidang kreativitas yang ada di diri individu. Misalnya, seorang individu memiliki 3 bidang kreativitas di dalam dirinya. Nah, ketika ia mengembangkan ketiganya, maka yang menjadi penilaian di sini adalah yang mana yang lebih dominan. Maka yang dominan itulah yang seharusnya dikembangkan. Seperti halnya contoh di atas, individu yang dicontohkan itu memiliki bidang kreativitas di kerajinan tangan. Nah, selain itu dia juga memiliki kreativitas masak-memasak, budidaya bunga, dan kerajinan tangan. Namun, dominan pada individu tersebut adalah kerajinan tangan, maka dia mengembangkan kerajinan tangan tersebut. Yang ketiga ada perbedaan individual dalam hasil kreativitas selama jangka waktu hidupnya. Maksudnya,
Adanya perbandingan antara individu dengan individu lainnya mengenai apa saja hasil kreativitas yang ia hasilkan selama jangka waktu tersebut. Semakin banyak hasil kreativitasnya, maka semakin baik pula penilaian terhadap kreativitas seorang individu tersebut. Atau dengan kata lain, individu tersebut sangat produktif semasa jangka waktu hidupnya. Dengan demikian, pada akhir dewasa awal akan mendapatkan banyak prestasi kreatif yang mengesankan terjadi pada setiap individu. Sesuai dengan bagaimana cara menyimpulkan penilaian terhadap kreativitas seseorang individu di atas, maka pada akhir dewasa awal akan mendapat prestasi atau hasil kreativitas yang mengesankan dan dapat dikenang hingga akhir hidupnya. Semakin banyak prestasi kreatif yang mengesankan, maka semakin produktiflah hidup seseorang pada masa dewasa awalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Nifa Handayani akan menjelaskan bagian slide karir dan pekerjaan. Ya, seperti yang teman-teman bisa lihat, bahwa karir dan pekerjaan ini dimulai pada pertengahan usia 20-an, di mana pada usia ini adalah sedang gencar-gencarnya untuk berusaha membangun karir mereka di bidang tertentu. Apakah itu di bidang pendidikan, di bidang komunikasi, dan bidang-bidang lainnya. Nah, di sini saya membagi menjadi 2 bagian. Yang pertama yaitu perubahan perkembangan dan yang kedua adalah menemukan jalan untuk suatu tujuan. Nah, pada perubahan perkembangan ini adanya yang pertama peningkatan self-regulation terhadap tujuan karir atau regulasi diri. Yang kedua adanya strategi apa yang digunakan dalam mencari pekerjaan. Nah, setelah adanya peningkatan regulasi diri atau self-regulation ini serta adanya strategi, maka kita bisa mengetahui sampai taraf mana individu tersebut mampu mendapatkan kepuasan terhadap karir. Misalnya, kita sebagai mahasiswa psikologi, seperti misalnya regulasi diri kita selama perkuliahan telah kita pelajari terlebih dahulu. Yang kedua, strategi yang akan kita tempuh, misalnya setelah saya tamat di S1 ini, saya akan seperti ini. Lalu setelah semuanya tercapai, maka kepuasan dari kedua strategi tersebut dan self-regulasi telah bisa mendapatkan kepuasan terbesar bagi diri individu tersebut. Yang kedua itu menemukan jalan untuk suatu tujuan. Nah, menemukan jalan untuk suatu tujuan ini dari fase dewasa awal hanya berkisar 20%. Nah, dari rentang taraf 20% ini berada di usia 12 sampai 22 tahun, yang mana memiliki visi yang ingin mereka tuju dan dalam menjalankan kehidupan. Nah, bisa dilihat di slide selanjutnya bahwa usia 12 sampai 22 tahun ini berada pada rentang usia sekolah menengah pertama atau SMP hingga masa di perguruan tinggi. Pada usia ini banyak sekali beberapa faktor yang akan mempengaruhi tujuan seseorang dalam menuju karir dan pekerjaan yang ingin dicapai, seperti ketakutan akan keyakinan yang akan ditempuh, misalnya memikirkan apakah saya bisa lulus dengan tepat waktu, tapi bisa juga ragu dengan pekerjaan. Nanti saya setelah tamat kuliah, saya mau kerja apa ya, atau saya mau lanjut apa gitu. Jadi ada beberapa permasalahan yang akan diperoleh individu fase dewasa awal ini, sehingga itu yang akan menjadi penghalang dalam menggapai karir di usia remaja. Meskipun sebenarnya hal-hal yang demikian akan dapat teratasi dengan baik jika segala sesuatu dalam mencapai karir tersebut dilalui dengan sungguh-sungguh dan juga kerja keras. Nah, bisa dilihat di slide selanjutnya tentang memantau prospek pekerjaan. Nah, dari prospek pekerjaan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada kita tentang bidang dan perusahaan apa, bidang perusahaan yang berbeda yang bisa kita ketahui sebagai informasi bagi kita dalam mencari pekerjaan apa yang cocok dengan karir yang akan kita tuju. Ada 4 hal yang menjadi konsep penting dalam memantau prospek pekerjaan. Di sini saya membaginya menjadi 4 bagian. Pertama yaitu bahwa fungsi dari memantau prospek pekerjaan ini adalah menampilkan gambaran keingintahuan dalam mencoba mempersiapkan masa depan. Nah, jadi kita bisa mengetahui seberapa besar taraf rasa ingin tahu kita, oh berarti prospeknya seperti ini ya, berarti perusahaannya kira-kira seperti ini, dan kita bisa mengetahui secara sedikit demi sedikit
apa yang akan keingintahuan kita dalam mencari prospek pekerjaan yang kita inginkan. Yang kedua adalah mengendalikan dan mencoba mempersiapkan masa depan dengan keahlian yang dimiliki. Misal, ada seseorang yang berasal dari lulusan teknik misalnya. Nah, dia mencari prospek pekerjaan. Saya adalah seorang tamatan jurusan teknik. Maka berarti misalnya berarti saya bisa bekerja di perusahaan otomotif misalnya, atau perusahaan yang berkaitan dengan pembuatan alat-alat elektronik dan segala macamnya. Nah, lalu yang ketiga itu memberikan effort dan perhatian lebih terhadap prospek pekerjaan yang akan dituju. Nah, jadi kalau kita memantau terlebih dahulu prospek pekerjaan, maka hal tersebut akan memberikan dorongan dan perhatian yang lebih terhadap prospek pekerjaan kita. Jadi kita tidak hanya sekedar to the point, tapi kita bisa secara memberikan perhatian terkhusus terhadap pekerjaan yang ingin kita tuju. Yang keempat adalah selalu memperkuat kepercayaan diri dalam menjalankan sebuah aspirasi yang ingin dicapai. Ini merupakan poin yang paling penting, karena kalau yang ketiga ini sudah berjalan dengan baik, namun adanya keraguan dalam keyakinan terhadap diri sendiri, pasti akan menyulitkan seorang individu dalam menyampaikan sebuah aspirasi terhadap prospek pekerjaan. Jadi yang ini adalah merupakan hal yang terpenting bagi setiap diri individu, yakin dan percaya diri terhadap apa yang ingin dicapai di kemudian hari. Baik, kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Saya akan membahas dampak pekerjaan. Di sini kami menjelaskan 4 dampak pekerjaan, dan saya hanya akan menjelaskan 2 dampaknya saja. Dampak pertama yaitu kebanyakan menghabiskan 1/3 hidup di tempat kerja. Nah, ini memang bukanlah suatu hal yang tidak asing lagi kita dengar dalam lingkungan pekerjaan, terkhusus di wilayah Indonesia, yang mana kehidupan manusianya yang bergelut di bidang pekerjaan. Jadi dampaknya itu boleh dikatakan bahwa hidup manusia hanya berada di sekitar pekerjaan. Misalnya kita misalkan saja sebagai seorang pegawai negeri sipil misalnya, seperti guru, dosen ataupun teknik pengajar lainnya, menghabiskan sisa umur mereka untuk memberikan perhatian lebih pada pendidikan Indonesia. Nah, terkhusus seperti kita saat ini seperti dosen yang memberikan pengarang kepada mahasiswanya. Kebanyakan hampir sama jumlah waktu yang dibutuhkan dosen dan juga mahasiswa dalam menempuh pendidikan. Selanjutnya yang kedua itu pertimbangan stres. Dan peningkatan stres ini meningkat pada selama kuliah ataupun pada masa perguruan tinggi, karena memang kita tidak memungkiri bahwa pembuatan tugas, kerja kelompok, adapun nanti tugas dadakan ataupun segala macamnya, ujian dan segala macam, tentunya akan memberikan tekanan lebih kepada seorang mahasiswa, di mana diyakini bahwa mahasiswa ini merupakan tingkatan yang paling akhir dari masa proses pendidikan. Nah, disinilah kekuatan pemikiran dan mental mahasiswa diuji, sehingga nantinya diharapkan mampu untuk memberikan pengetahuan yang telah dipelajari selama bangku perkuliahan. Namun kan semua itu memiliki dampak yang akan terjadi kepada mahasiswa tersebut apabila tidak dijalankan dengan sungguh-sungguh selama bangku perkuliahan. Demikianlah penjelasan saya tentang karir dan pekerjaan, dari mulai perubahan perkembangan, menemukan jalan untuk satu tujuan, memantau prospek pekerjaan yang saya jelaskan tadi ada 4, dan yang terakhir ada 2 dampak pekerjaan. Baiklah, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Arik Ahmadsyah akan menjelaskan materi selanjutnya. Karir dan pekerjaan. Yang pertama, dampak pekerjaan. Pengangguran mengakibatkan stres dan berhubungan dengan masalah fisik, masalah mental, kesulitan pernikahan, dan pembunuhan. Berhubungan dengan mental, pengangguran dapat meningkatkan resiko stres, kecemasan, dan depresi. Pengangguran dapat menyebabkan menurunnya kualitas kesehatan mental dan tingkat kepuasan hidup. Contohnya seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya. Stres yang berkepanjangan akibat pengangguran dapat mengganggu kesehatan fisik dan melemahkan daya tahan tubuh. Stres juga dapat menimbulkan gangguan pada sistem pencernaan dan sistem reproduksi. Stres yang berkepanjangan juga memungkinkan seseorang untuk mengalami gangguan tidur. Selanjutnya, pengangguran ini juga dapat menyebabkan seseorang rentan melakukan tindak kriminal,
dan perilaku berisiko seperti pembunuhan, perampokan, dan penyalahgunaan narkotika dan zat-zat adiktif lain. Pengangguran sangat rentan juga menyebabkan tidak harmonisan keluarga hingga perceraian. Bagi individu yang belum menikah, pengangguran seringkali menyebabkan pernikahan dini. Selanjutnya, dapat dampak dari pekerjaan. Lihat dari pasangan yang berpenghasilan ganda atau sama-sama berpenghasilan. Menghadapi tantangan khusus dalam menemukan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan keluarga. Jadi berkaitan dengan pekerjaan, ketidakharmonisan suami istri dapat terjadi. Istri yang berperan lebih banyak dalam mencari nafkah dapat membuat suami menjadi merasa kurang atau tidak berharga. Laki-laki adalah pencari nafkah. Perempuan adalah pengurus keluarga dan rumah tangga. Pandangan tersebut sudah ada sejak lama di masyarakat. Untuk bertahan melawan stereotip tersebut, maka diperlukan keyakinan dari suami dan istri untuk melakukannya. Stereotip yang tadi yaitu, saya ulangi lagi, laki-laki adalah pencari nafkah, perempuan adalah pengurus keluarga dan rumah tangga. Di pandangan ini sudah ada sejak lama di masyarakat. Untuk bertahan dan melawan stereotip atau pandangan tersebut, diperlukan keyakinan dari suami dan istri untuk melakukannya. Yang selanjutnya setelah dampak pekerjaan yaitu keragaman di tempat kerja. Perempuan semakin bertambah menjadi tenaga kerja. Jadi selain laki-laki, perempuan juga dapat berperan dalam mencari penghasilan dan mengembangkan karir atas kemampuan yang dimilikinya. Baiklah, sekian presentasi dan penjelasan dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Semoga semua yang telah kami jelaskan dapat menambah wawasan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.